Tahan dari ibu. Uh, Mengapa dikatakan doa senakel Bunda Maria dari Rosales? Demikian. Iya, doa sinangkel itu adalah sebuah doa dalam bentuk grup kecil sesungguhnya, di mana kita bersatu di dalam doa, umumnya begitu. Tetapi sinangkel ini eh, dari grup-grup kecil menjadi satu semua sekarang, dan semuanya itu bersatu di dalam doa yang diberikan dari ini dari Filipina ya. Tapi sesungguhnya doa ini kan diberikan satu persatu, seperti doa memorare, nanti doa malaikat pelindung, nanti doa malaikat Mikael. Itu tergantung bagaimana kita memakai doa-doa tersebut. Jadi saat ini kebetulan Indonesia sedang dalam suasana pemilu, doa memorare ini sangat kita butuhkan dalam memakai bagaimana cara berdoa yang baik dan mengerti kenapa kita berdoa memorare. Jadi untuk hal ini mungkin ada yang perlu mau mengetahui kenapa memorare dibutuhkan di dalam doa emergency saat ini, atau sudah pada mengerti semuanya? Mau saya Belum, Hah? belum, Bu, belum. Belum mengerti ya? Ya, Oke, untuk karena kita malam ini berdoa memorare, maka saya akan coba menerangkan Cinekel itu tadi sudah saya jelaskan ya, satu grup doa kecil ya, yang kita pakai untuk doa bersama. Tetapi di dalam hal doa memorare yang malam ini kita panjatkan, sesungguhnya saya ingin sharing juga bagian dari apa dan mengapa dan sejarahnya bagaimana doa memorare ini ada sama kita saat ini. Jadi sebenarnya doa memorare ini awal pertama itu berasal dari ini Santo ini apa namanya, Santo de Montfort sama ini siapa namanya, Claude de Laurence Justinian sama si ini saya iniin Bernard dari Clairvaux sama Bernard Bernard dari Prancis ya. Awal pertama itu berasal dari mereka awal pertama ya. Tapi sebenarnya anonim, penemu doa ini siapa tidak diketahui. Jadi saya sharingkan ceritanya. Jadi kita sangat membutuhkan, pernah gak kita membutuhkan bantuan untuk mendekati lebih doa-doa kita didengar oleh Tuhan dalam doa emergency, dalam doa yang sangat urgent. Jadi kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Jadi memorare ini ada doa yang mengingatkan kita bahwa kita mempunyai pembela dan pelindung yang luar biasa dalam diri Bunda Maria, Bunda Yesus, Bunda Tuhan kita. Perahu Maria yang terberkati ini sangat-sangat sebagai berada di dalam membela kita dan membawa doa-doa kita kepada putranya. Dalam doa ini kita menghormati dan menyembah putranya yang dengan senang hati mendengarkan permohonan dari ibunya mewakili kita. Jadi dengan jelas ya kita bisa mengerti, kita memohon pertolongan Bunda Maria kepada putranya. Jadi memorare yang ada, yang kita baca, kita doakan itu
adalah memohon bantuan dan rahmat Bunda Maria, terutama pada saat ketika kita merasa paling-paling di dalam kesusahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi orang-orang yang sudah putus asa, sangat-sangat tidak mempunyai apa itu tidak ada jalan keluarnya, biasanya mereka suka berdoa memorare. Jadi doa memorare itu pertama itu sudah menggerakkan hati kita. Ingatlah ya perawan Maria yang sangat rahim. Jadi kita memohon supaya Bunda Maria ingat kita. Jadi penulis benarnya dari memorare ini tidak diketahui. Tidak diketahui sampai hari ini. Tapi secara tradisional ya, dikaitkan kepada kepala biara Saint Bernadette dari Clairvaux ya, pada abad ke-12. Hal ini mungkin karena juga didukung oleh Bernard Claude di Prancis ya, yang menggunakan secara ekstensif dalam pelayanannya kepada orang-orang miskin, orang-orang tahanan, termasuk penjahat-penjahat keras pada abad ke-17. Jadi dua Bernard ini saling mendukung ya. Jadi Claude Bernard ini memuji doa memorare ini menyembuhkannya dari penyakit yang serius pada dirinya. Jadi Claude Bernard ini telah disembuhkan Tuhan oleh perantara Bunda Maria atas penyakit yang serius. Sehingga setelah itu dia mencetak sekitar 200.000 eksemplar doa untuk didistribusikan dalam bentuk selebaran dalam banyak bahasa. Jadi selama hidupnya dia menyebarkan doa ini. Jadi ini sungguh-sungguh doa ini sampailah ke kita semua. Jadi ajaran gereja di Katekismus nomor 969 mengatakan bahwa Maria adalah Bunda Gereja dan juga Bunda kita dalam rahmat, urutan rahmat ya, di mana kita ingat kembali kepada Yesus berkata kepada Yohanes saat di kayu salib, ini ibumu, kepada Yohanes. Jadi otomatis ia menjadi ibu kita. Jadi setelah wafatnya Bunda Maria, waktu dia diangkat ke surga, Tuhan telah memilih dia untuk menjadi bendahara, pengelola, dan pemberi semua rahmatnya kepada kita, anak-anaknya yang masih ada di dunia ini, melewati tangan Bunda. Sehingga ini menurut Saint Louis de Montfort yang mengatakan bahwa Bunda Maria telah dipilih oleh Tuhan menjadi bendahara, pengelola, dan pemberi semua rahmatnya, sehingga semua rahmat dan pemberiannya melewati tangannya. Jadi peran Bunda Maria yang luar biasa dalam membantu keselamatan kita telah dipuji oleh banyak orang suci dan Bapak Gereja selama berabad-abad. Santo Lorenz Justinian menyimpulkan perasaan banyak dari mereka ketika ia pernah menyebut Bunda Maria sebagai tangga surga, gerbang surga, perantara paling sejati antara Allah dan manusia. Jadi, di sini apakah kita mempunyai masalah tertentu yang kita rasa tidak dapat kita sampaikan kepada pencipta kita? Jadi kita bisa melalui Bunda Maria membantu kita melalui doa ini. Jadi kita berdoa bahwa kepada Maria kita juga berdoa melalui dia kepada putra Allahnya yaitu Yesus.
Dan dengan senang hati tentu dia mendoakan kita, menjadi perantara bagi kita atas nama kita. Jadi dalam hal ini, untuk lanjutnya supaya kita ketahui doa memorare ini pertama permohonan yang sangat rendah hati. Kalau kita tadi udah bawa dalam doa, betapa kita harus berendah hati dalam saat berdoa tersebut. Dalam kata-kata itu telah diingatkan kepada kita, ingatlah, oh Perawan Maria yang Maha Pemurah. Memulai doa memorare yang saleh dan penuh kuasa, meskipun banyak di antara kita yang telah mendengar kata-kata ini dan doa ini secara lengkap, kita mungkin tidak dapat menghafalkannya, memorare atau mengenal sejarah atau buah spiritual yang lahir dan mengintegrasikan devosi ini ke dalam hidup kita. Pada doa ini kita bisa melihat apa itu doa memorare dan bagaimana cara doanya. Dan sejarah doa memorare, tadi sudah saya sebut sejarahnya ya. Kaplet memorare, yaitu yang tadi kita doakan. Jadi seperti kaplet itu ya, itu sebenarnya itu berasal dari Filipina, di mana itu disebut merupakan devosi Maria yang memiliki banyak kemiripan dengan Rosario. Jadi kaplet memorare menggunakan khusus Rosario yang memiliki 7 dekade, seperti ini ya, 7, tetapi bijinya 11. Jadi 11 kali 7, 77. Jadi kalau Rosario kan hanya 5 kali 10. Jadi ini jadi Salam Maria itu diganti menjadi memorare. Jadi dalam hal ini memang renungannya itu kaplet menggunakan setiap dekade untuk memohon kepada Perawan Maria terberkati atas perantaranya untuk intensi doa tertentu, yaitu intensi doa kita 7. Jadi kemudian ditutup dengan doa Salve Regina. Meskipun kaplet ini tidak terlalu dikenal cara yang luar biasa, setelah kita merasakan doa itu sangat-sangat berkuasa dan sangat penuh rahmat atas bantuan yang berlimpah dari Bunda Maria kepada kita yang saat ini kita sangat membutuhkannya. Jadi selain itu, memorare juga membawa kita ke dalam pertobatan. Karena kita masing-masing ingin memperdalam hubungan kita dengan Tuhan kita. Memahami permohonan lemah lembut yang ditujukan kepada Bunda Maria atas bantuan dan doanya melalui memorare dan menerapkan pembacaannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari akan membuka pintu untuk memperoleh banyak rahmat. Seperti yang dikatakan Santo Maximilian Kolbe, bahwa ketergantungan kita kepada Maria lebih besar daripada yang dapat kita bayangkan. Jadi doa memorare itu sebagai berikut yang sudah tadi kita daraskan bersama. Bagian berbeda dari memorare ini ada beberapa bagian. Jadi pada uraian bagian-bagian berbeda dari doa yang indah ini adalah pada intinya memorare itu adalah permohonan sederhana yang untuk perantaran Maria dalam hidup kita. Itu dalam bahasa Inggris 78 kata untuk menyusun doa memorare ini yang mengandung banyak komponen doa yang kuat dan penting. Kalimat pembukaannya itu sangat penting sekali, tidak bahwa belum pernah terdengar engkau meninggalkan orang
yang mencari perlindunganmu, yang memohon pertolonganmu, yang meminta perantaraanmu. Terdorong oleh kepercayaan itu, kami datang berlindung kepadamu, ya perawan segala perawan dan bunda. Jadi dengan anggun dan pantas kita menghormati Maria dan mengakui peran-perannya yang tiada henti dalam rahmat Allah. Pengakuan ini juga merupakan tindakan adorasi kepada Tuhan. Bagian penting lainnya dari setiap doa pribadi. Bagaimana mungkin seseorang tidak merasa kagum ketika berbicara dengan wanita yang Tuhan pilih untuk melahirkan sabda yang berinkarnasi, dan ketika mempertimbangkan bahwa dia tidak pernah menolak perantaraannya kepada siapapun yang telah mengajukan permintaan yang kita minta dengan benar. Jadi memorare juga menyinggung tentang pengakuan dosa dalam doa. Sekeras apapun kita berusaha untuk hidup dalam terang Tuhan dan firman-Nya, kita semua akan tersandung dan gagal mencapai kemuliaannya. Kita terus-menerus membutuhkan belas kasih Tuhan yang melimpah atas keberdosaan kita, dan memorare memasukkan penyesalan ke dalam seruan Maria dengan kalimat, "Kepadamu aku datang, di hadapanmu aku berdiri, bersujud, penuh dosa dan kesedihan." Ini merupakan pengakuan bahwa kita adalah orang-orang berdosa dan bahwa kita berduka karena dosa kita dan duka dalam hidup kita, sehingga kita bermaksud meminta bantuan Maria untuk menolong kita. Jadi kedua komponen ini membuat memorare menjadi doa Maria yang cocok untuk saat adorasi kepada Tuhan kita dan saat penyesalan atas dosa-dosa kita. Jadi itulah kira-kira yang bisa saya bagikan. Mungkin ada lagi pertanyaan yang Jadi Bu lain? Cynthia, boleh saya bertanya, Ya. apakah Silakan. doa senakel itu dengan memorare sama? Memorare. Sama. Sinekel itu adalah sebuah nama sebuah grup, nama sebuah kelompok kecil. Jadi kita pakai nama Sinekel untuk doa ini. Tapi Sinekel itu ada banyak macam, bisa kita masuk dalam doa memorare, dalam doa apa itu, malaikat Mikael, dalam doa segala doa, dalam sekelompok kecil ini. Ya. Itu namanya doa senakel. Iya. Itu ingat nggak waktu Bunda Maria bersama 12 murid para rasul, itu dikatakan sinekel. Waktu mereka di atas upper room, mereka bersatu berdoa bersama dalam kelompok kecil. Jadi kelompoknya Ibu Cynthia namanya senakel, sedangkan doanya disebut memorare. Gitu ya? Gimana ya? Jangan dipermasalahkan sinekelnya. Sinekelnya itu adalah sebuah nama doa. Namanya nama saja. Ya, untuk nama grup doa sinekel gitu aja. Tapi di dalam grup doa sinekel kita bisa buat berbagai macam doa seperti memorare. Nanti kita bisa tambah lagi doa-doa lainnya tergantung doa apa, dan juga merupakan sebuah kelompok kecil di dalam kita memberikan pengajaran. Jadi kita biasa kenal ya, di Yerusalem dulu, di tempat Bunda Maria berkumpul bersama murid-murid Yesus. Nah, itu dikatakan itu sinekel. Jadi sinekel itu sebuah tempat di mana kelompok kecil bersatu berdoa bersama. Itu hanya sebuah nama. Oke, terima kasih Bu atas penjelasannya. Iya. Iya.
Terima kasih Bu Cynthia untuk penjelasannya. Semoga kami dapat mengerti. Berhubung karena besok doa ini akan masih kita lanjutkan, ya malam hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini ya Ibu Cynthia. Ya. Ya, kepada Bapak Ibu semua, kami mohon membuka video agar Pak Kusnen dapat mengambil foto kita pada malam hari ini. Dipersilahkan Bapak Ibu, dipersilahkan Pak Kusnen. Mungkin Pak Simon ya. Masih adakah Pak Kusnen? Iya, udah live beliau. Oh iya. Oke, baik. Kalau begitu besok saja kita akan ambil fotonya. Ya. Oke. Oh, muncul masih ada. lagi. Silakan Pak Kusnen. Aduh. Lus, tolong Lus. Dokter Sonya tolong ya, bisa ya, bantu ya. Apa Pak Kusnen? Foto-foto, tolong. Ibu Linawati. Ya, Lina tolong Lina ya. Silakan Bu Linawati. Atau Ibu Meria. Atau Paula Lim. Ini udah senyum Pepsodent loh. Cara diambilkan, Bu. Harus sekali lagi ya. Iya. Oke. Ya, terima kasih banyak Ibu Meria. Thank you. Iya. Thank you semua. Terima kasih Bu Terima Sinta. kasih. Ibu semua. Cynthia, selamat Selamat malam. malam semuanya. Dari Ibu semuanya. Sampai Sampai ketemu besok. Terima kasih Bu Cynthia.